Jadi itu membuat saya bertanya-tanya, apa ya? Apa yang terjadi gitu ya? Terus juga banyak orang udah makan suplemen, banyak suplemen yang makan herbal, dia minum. Kadang rasa pahit pun dia minum. Kadang ada orang saking udah nggak ngerti lagi, dia pergi ke rumah, disebut apa ya? Rumah satwa. Di sana tersedia apa? Darah ular, daging kelelawar. Dalam rangka mencari kesehatan, orang pun rela untuk gunakan itu. Betul apa betul? Seperti itu. Yang lebih ini hebat lagi, sampai orang pergi ke dukun. Saya nggak salahkan itu semua karena orang mencari. Saya ingin sampaikan bahwa penemuan teknologi ini, inilah missing link-nya. Saya ngomonginnya ini keluar. Kenapa? Ini solusi jawaban, Bapak. Jadi saya ulang lagi, di pandemi saya menghadapi masalah bahwa apa? Saya kesulitan berusaha. Sehingga saya mencari peluang. Saya hubungi beberapa teman, ya, tapi selalu saya cari teman yang di luar negeri karena saya pun udah bosan dengan apa yang ada di sekitar saya. Herbal, vitamin, suplemen itu sudah saya gunakan 17 tahun. Jadi kalau Bapak yang bilang, Pak Sam masih menggunakan masih energi, saya memang melakukan nutrisi 17 tahun. Tapi saya memang alhamdulillah usia seperti sekarang ini sehat-sehat saja, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, masih makan durian, masih makan padang, yang nggak ada salah makan padang, karena saya memelihara kebutuhan sel saya dengan minum seperti ini. Karena saya pahami apa? Mustahil saya bisa sehat hanya ketemu apa adanya. Tahu apa adanya Pak? Ya. Mungkin kalau saya di sini pagi saya makan aja lontong padang olo ladang enak. Pertanyaannya, apakah ada vitamin di situ? Apakah ada vitamin C, vitamin B kompleks? Belum jelas Bapak. Yang ada saya makan kok situ, maaf mencret. Karena apa? Santannya terlalu kental, kencang betul kan? Saya nggak bisa. Saya bingung orang bilang enak, saya mencret. Nah, begitu ya. Jadi kesadaran saya akan namanya kesehatan itu memang sangat tinggi. Karena apa? Karena saya hidup masih makan yang seperti itu. Nggak ada salah dengan makanannya. Nggak ada yang salah orang makan, oh gazebo nanti kamu jadi stroke. Nggak ada salahnya Pak. Makanya di sini saya akan cerita ya. Jadi saya bersyukur ya bahwa saya jumpa dengan teknologi ini karena apa? Riza ini waktu itu mengatakan Riza ini bukan orang ahli kesehatan juga, tapi teknologi ini bisa menjawab orang yang dicuci darah seminggu 3 kali bisa sembuh. Hah? Luar biasa. Saya 17 tahun berkarir di bidang ini, belum pernah saya dengar ada orang cuci darah seminggu 3 kali dia bisa sembuh. Kalau dia bisa sembuh, berarti terjadi proses regenerasi sel. Itu kita semua tahu bahwa tubuh kita ini ada perbaikan sel. Kita tahu. Tapi mekanismenya kita nggak tahu, betul apa betul? Ya nggak tahu mekanismenya, kita tahu. Tapi bagaimana syaratnya terjadi regenerasi sel, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu, kalau kuku kita lepas, bisa nggak kita beli kuku di apotek? Siapa sih punya apotek? Ada nggak jual kuku? Spare part? Nggak ada. Lantas apa yang terjadi kalau kuku kita lepas? Kenapa dia tumbuh? Itulah bentuk regenerasi sel. Saya pernah mengawalinya. Ya, jadi pernah mengalaminya waktu saya naik motor. Jadi kena senderan, saya duduk, ya kegencet jempol saya begitu kuku lepas. Aduh, nasibku udah usia mau 50, kuku pun lepas. Malu sekali rasanya, betul lah. Harus tertutup terus, karena apa? Kuku lepas. Orang kan lihatnya jijik. Gak usah di kuku hitam aja kan lihatnya jijik. Tapi kita nggak pernah sadar apa yang terjadi. Ya. Singkat cerita akhirnya kuku saya tumbuhlah dia kuku, jadi kuku baru. Di situ saya berpikir, oh ini regenerasi sel. Jadi Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa usia adalah sebuah angka. Kata bahasa Padangnya, it is just number. Nggak ada istilahnya, oh karena aku udah tua aku wajar sakit, nggak ada. Oh karena aku udah tua aku wajar keriput-keriput, nggak ada. Saya pun nggak takut saya keriput. Bayangkan coba, saya laki-laki, udah laku pula kan istri saya. Ini nggak buat apa peduli.
Tapi saya merawatnya Bapak Ibu, pakai hand body, pakai masker, segala macam. Karena biar saya tetap baik adanya. Ini anugerah Tuhan yang harus kita pelihara. Jadi kembali ini bahwa usia adalah hanya sebuah angka dan tugas kita hanya untuk memeliharanya. Ya. Alhamdulillah dalam perjalanan saya memang orang pertama Indonesia yang terdaftar mengambil teknologi ini dari Malaysia. Bukan perusahaan Malaysia ya, ini perusahaan biotech yang ada di Amerika. Mereka ekspansi Singapura dan Malaysia 2 tahun lalu. Dan jujur saya ingin sampaikan, Bapak Ibu beruntung yang hadir di pertemuan ini. Karena apa? Ini adalah pertemuan se-Indonesia yang pernah saya lakukan, yang dihadiri oleh sebanyak orang yang seperti ini. Kalau di Zoom kita udah lakukan 6 bulan lalu ya. Alhamdulillah ya teman-teman dari Malaysia, Brunei ya, kita representasi di Padang. Tepuk tangan semuanya. Ya ini live. Ya dari Brunei. Kenapa? Mama kenapa mati? Ada yang masuk ya, masuk. Atau di mana matikan nggak bisa ya? Sudah, kalau lagi perhatikan ya. Kalau ada mati, hah? Oh, bisa. Diamond Academy. Ya, jadi sebetulnya apa sih redox ini? Jadi yang saya tahu di teman saya di Malaysia, dia telah berhasil membuat 300 video testimoni. Ada yang kerusakan ginjalnya sembuh, ada yang diabetiknya sembuh, ada yang sakit sendinya sembuh, ada yang cancer ini apapun bentuknya itu ada sembuh. Banyak sekali hal-hal yang saya rasa secara pengetahuan saya ya selama 17 tahun bertemu dengan orang-orang yang sakit berbagai macam. Nggak mungkin, boleh katakan dunia medis mengatakan adalah Anda nggak mungkin sembuh. Fonis nggak mungkin. Kreatinin sudah hampir 10, nggak mungkin sembuh. Pak harus cuci darah, nggak ada, nggak pernah terjadi. Nah, jadi apa sebetulnya redox? Nanti mungkin Prof Yoti di sini, Prof Iman Sumadianto syukur. Saya terima kasih Ibu ya sudah bergabung di komunitas kami, sangat mendukung. Karena apa? Kalau saya berbicara nggak ada yang percaya. Orang tanya, Pak Sam dokter? Bukan. Pak Sam mantri? Bukan. Bukan juga tukang suntik saya. Jadi nggak punya kepakaran. Tapi yang saya tahu itu ada begini Bapak Ibu. Siapa diri kita? Diri kita itu ada sel. Karena apa? Kita lahir dari pertemuan sel ibu kita dengan sel bapak kita. Sel sperma bertemu dengan sel telur. Saya kira nggak perlu kita gali lagi lebih dalam ya. Singkat cerita jadilah kita. Tapi bagian terkecil kita tetap sel. Apa itu sakit jantung? Adanya kumpulan-kumpulan jaringan tisu yang membentuk organ jantung itu mengalami masalah. Ginjal siapa? Sel. Kulit sel, kuku sel, rambut sel. Sampai saya bilang bukti bahwa sel itu tumbuh. Siapa yang nggak pernah potong rambut? Yang laki-laki atau perempuan mungkin apa yang cara malah gitu pasti potong rambut. Siapa yang nggak pernah gunting kuku? Berarti apa itu jaringan hidup? Rambut kalau nggak ada sel yang bukan sel, nggak ada tukang barbershop orang Tasik. Tapi kita selalu potong rambut kita. Berarti itu jaringan hidup. Mata kita sel, jantung kita sel, paru-paru kita sel. Jadi ini saya katakan bahwa redox itu apa? Ya saya kupas sedikit, mungkin nanti Prof Yoti lebih hebat lagi. Tapi ini dari kacamata saya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam tubuh kita ternyata terjadi perpindahan elektron. Tubuh kita ini unik, bagian sel, bagian terkecil dari sel nanti ketemunya apa? Atom. Ya, atom yang kehilangan elektron itu disebut oksidasi. Ya. Prosesnya, tapi atom yang ketambahan elektron itu namanya reduksi. Maka disebut ada mekanisme redox. Maka di sini ada orang ahli fisika atomik, ahli kimia tentu lebih paham daripada saya. Ya, nah jadi ini terjadi. Dan karena saya pikir kenapa dokter nggak tahu ya? Karena saya pikir saya ahli elektro. Urusan saya dengan TV, saya tahu, telekomunikasi ini saya tahu. Tapi saya lagi memikirkan, dokter kenapa nggak tahu ya? Saya tanya Prof Sumadianto, Prof, Prof mengajarkan biomolekuler kepada dokter, mereka suka nggak pelajaran ini?
Jujur Prof. sebenarnya nggak terlalu banyak yang interest Pak Sam karena pusing bicara mengenai sel-sel. Lebih suka berbicara mengenai organ. Jantung rusak, pasang ring di pembuluh darah, udah itu aja. Ya, hipertensi naik, minum obat. Saya pikir Bapak Ibu, apa teknologi yang hebat sekarang ini? Ya Allah, berikanlah teknologi itu pada hamba, ingin sekali membantu orang. Itu niatan saya. Duit gak usah saya pikirkan, karena kalau itu terjadi, duit tidak datang. Pasti. Karena orang melihat satu produk, dia perlu mendapatkan hal yang hebat di dalam dirinya. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya sudah kunjungi pabrik ini, sudah berjumpa dengan saintisnya, saya sudah berjumpa dengan orang-orang yang membuat produk ini, dan saya mengikuti satu-satunya yang bukan dokter hadir di pertemuan, disebut pertemuan medis saya dari Indonesia. Saya sendiri seorang Bapak Ibu dari Indonesia hadir di pertemuan yang jumlahnya 1.300 orang di Mandalay Bay, Las Vegas. Dan ketika mereka paparkan, mereka mengatakan apa? Penyakit diabetes itu ada redox disease. Penyakit COVID-19 itu ada redox disease. Kalau di sini saya bicara, dia angkut saya mau tugas Bapak Ibu. Karena orang mengatakan itu tidak ada obatnya. Tapi di konferensi itu mereka cerita penyakit jantung redox disease, semua dikatakan redox disease. Karena apa? Teknologi ini akan dipakai oleh dunia seperti apa? Ini dibuat Bapak Ibu, ini mengalami riset lebih daripada 20 tahun. Dan ini adalah produk yang ada satu-satunya di dunia dan yang pertama, padahal mereka sudah ada 13 tahun. Produk ini sudah dikonsumsi 33 negara. Termasuk Singapura, Filipina, Malaysia, dan kita Indonesia masih belum dibuka. Jadi mohon maaf ya sekali lagi kalau ada wartawan segala macam, mohon maaf kita memang memperkenalkan teknologi yang belum ada BPOM. Tapi kalau dibilang aman, ini sudah ada BPOM Singapura, BPOM Malaysia, BPOM Amerika, BPOM Inggris, BPOM seluruh daratan Eropa, segala macam sudah ada. Dan ini sudah ada sertifikasi halal dari Ivanka. Dan ada yang lebih hebat lagi, yang mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu, sertifikasi kosher. Apa itu sertifikasi kosher? Ini nilainya lebih tinggi dari halal. Bukan saya bilang halal jelek ya, lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau kita sebut halal, itu adalah ya kalau berkenaan dengan hewan ada pada sembelih ada baca bismillah. Kedua, produk dan turunannya harus halal. Tapi kosher ini dipakai siapa? Muslim Yahudi Bapak Ibu. Muslim Yahudi lebih hebat lagi. Nggak boleh ada B2. Kalau ada berbentuk hewan harus baca bismillah. Tapi yang berikutnya, dia tidak boleh memberikan mudarat kepada tubuh. Dia tidak boleh ada side effect. Kalau ada, coret. Makanya mie instan kita hanya punya halal, tapi dia nggak pernah punya kosher. Coba aja makan mie instan tiap hari, sebulan aja, udah jadi pasien hipertensi itu. Ya, jadi saya bilang ini produk keren habis karena bahasan ilmiahnya sangat tinggi. Saya juga bawa segudang dokumen yang ingin tahu bahwa ini sudah ada scientific validate, sudah ada uji klinis. Ini standar FDA, standar yang sangat tinggi di Amerika untuk yang namanya obat-obatan. Padahal ini jenisnya makanan. Dia tidak perlu FDA sebetulnya, tapi pabriknya berstandarkan FDA dan dua berstandarkan NSF. Apa itu standar NSF? Standar NSF adalah standar yang dipakai oleh olahragawan atau atlet. Karena nggak boleh olahragawan atau atlet itu makan sembarangan, nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh. Dia betul-betul harus aman buat tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu saat konsumsi suplemen, tanya apakah punya standarisasi atlet NSF. Kita sudah ada. Jadi jangan lagi ada bertanya ini apakah ada side effect? Nggak ada. Yang ada efek depan. Nggak ada side effect-nya. Terus apakah ini sangat aman? Sangat aman. Bahkan ini adalah melebihi natural. Apa yang disebut melebihi natural? Kalau kita tahu natural itu apa? Natural itu adalah stroberi, pepaya, semangka, natural. Kopi, natural, nggak ada yang salah. Tapi yang saya sebut tadi tidak pernah
tumbuh di dalam tubuh kita, betul nggak? Ada nggak konservatif di dalam tubuh kita? Nggak ada. Dia hanya natural. Kalau ini sesuatu yang diproduksi oleh mitokondria tubuh kita. Kenapa ini adalah, saya katakan bukan produk, ini adalah penemuan discovery. Bahkan penemunya mengatakan ini adalah medical discovery. Apa yang disebut medical discovery? Itu adalah begini, cita-cita kedokteran dunia itu adalah menciptakan ya sarana solusi untuk kesehatan tanpa ada side effect. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Bahkan dunia barat sekarang sudah memberikan pengobatan secara komplementer, mau pilih pharmaceutical atau nutraceutical. So pilih. Pharmaceutical yes, pasti ada side effect. Nutraceutical tidak. Tapi tidak juga 100%. Yang makanya saya sebut bahwa herbal itu baik adanya, ya kangkung, bayam sama baik adanya. Tapi tetap dia ada kandungan toksit dan lain sebagainya, karena di mana dia tumbuh itu bisa kita challenge. Ya. Kenapa? Tanah kita ini udah tanah nggak subur. Dulu saya masih kecil, saya garuk-garuk di itu tanah, keluar cacing-cacing coklat. Coba sekarang kita gali tanah, mau bikin apalah? Ketemu apa? Aqua bekas, kaleng rombeng, besi-besi bekarat. Dari mana kita mau sehat? Dari mana tumbuhan-tumbuhan itu bisa menyerap vitamin mineral baik untuk kesehatan kita? Nggak ada. Ya makanya saya lebih suka dengan yang ini karena apa? Kayak ini ya. Saya orang Aceh Bapak Ibu, dan orang Aceh Malang yang nggak suka sayuran, betul nggak? Sama Padang kali ya. Paling apa? Si daun singkong, nangka, itu doang, nggak ada lagi yang lain. Labu. Jadi kita kekurangan zat gizi. Ini saya perlu dengan kesadaran. Kenapa? Saya mau hidup Bapak Ibu paling tidak insya Allah bisa 100 tahun usianya. Karena sekarang apa? Profesor siapa ya ketua rumah sakit Jantung Harapan kita dia mengatakan bahwa usia manusia maksimum itu 63 tahun. Kalau lebih itu bonus. Tapi saya berusaha untuk bisa 100 tahun. Kalau 200 tahun gawat, nggak ada temennya. Kalau 100 tahun masih oke gitu ya. Ini gunanya. Dan itu harus saya rasakan, bagus. Saya baru minum 4 hari ini aja. Saya bilang ini luar biasa. Banyak vitamin yang saya gunakan, nggak ada hasilnya sebaik ini. Ini. Saya kira itu bahasan dari saya ya. Jadi produk ini produk yang luar biasa ya. Kemarin juga ada teman saya dari Bandung, Bu Ida, usia 82 tahun ya. Dia seorang notaris, saya ke rumahnya dan dia pun sangat berkesan gitu. Belum pernah pasang saya minum satu suplemen yang luar biasa sebenarnya. Ya, nanti saya jelaskan detail-detail lagi masih ada detail-detail. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya adalah saya sebut ini adalah medical discovery. Satu teknologi yang hebat dan dia hanya minum. Kalau berupa herbal kan kita ada rasa yang kita suka, betul Pak Betul? Ada rasa yang mengganggu kalau berupa tablet rasa emang nutrisi tapi bentuknya tablet. Rasa nggak senang. Jadi kedisiplinan kita menggunakan yang namanya seperti itu biasanya malas. Yang sakit pun sebenarnya jujur malas di minum obat, betul nggak? Kenapa? Dia merasa baunya bawah. Ada keraguan, tapi juga mau cari solusi apa, kan gitu kan? Inilah makanya saya semangat datang ke Padang ya. Ini ada kota pertama yang saya singgahi dari seluruh Indonesia di Padang, benar-benar ya, Bapak Ibu. Berkeliling juga saya. Karena saya pikir apa? Ini daerah luar biasa, makanannya enak, tapi rumah sakit jantung dan stroke ada di sini. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Saya dengar cerita juga ada teman salah satu orang yang bergerak kesehatan Pak Sam di 50 kota itu alat hemodialisis terbatas dan pasiennya seabad. Nah inilah Bapak Ibu. Ya jadi ini saya bilang ini harganya murah, nggak saya sebut mahal karena apa? Kalau hasilnya seperti jadi murah betul. Ya. Dan ini saya menggunakan di bulan lamanya sangat recommended. Sangat recommended. Nanti bolehlah mau tanya apapun, insya Allah saya jawab. Karena memang 7 bulan ini saya intens sekali mempelajari semua detail-detail mengenai teknologi ini dan ini adalah bisa dilihat di Google Scholar, ya.
atau di PubMed.gov, publikasi medical journal sedunia, boleh masuk ke situ. Ketika redox signaling, nanti kita akan kaget karena memang bahasa Inggris ya, akan terkaget begitu banyak analisis daripada saintis mengenai redox signaling. Ya, di Amerika pelaku bisnis ini hampir rata-rata dokter spesialis dan chiropractor. Ya, saya jumpa dengan mereka dan saya kaget ketemu dokter namanya Dokter Lee Osler. Ya, beliau adalah ketua Persatuan Dokter Gigi di Washington dan dia udah gak praktek lagi, sekarang dia coba jalankan ini dan banyak sekali kesini. Dan banyak lagi beberapa dokter di Walker, banyak dokter David Silverman saya jumpa semuanya ya, dan saya salut banget. Ya, saya kira itu mungkin nanti pertanyaan bisa belakangan aja kali ya, catat dulu. Mungkin sekarang saya panggil Prof. itu ya. Oke ya, saya perkenalkan di sini ada, saya sangat beruntung sekali ya di kumpulan kita. Saya jumpa juga, saya nggak tahu beliau kenapa tertarik, saya nggak tahu kenapa. Beliau orang super sibuk dan sekolahnya, aduh tinggi banget deh, udah nggak sanggup. Seorang profesor gitu loh dan ahli di biomolekuler, ahli banget di ini ya. Dan beliau juga sekolahnya nggak tahu di Belgium, nggak tahu nanti beliau akan cerita, dan juga di Amerika ya. Saya nggak tahu apa intensnya apa mengenai ini ya, nanti kita dengarkan sama, mungkin ada passionnya, ada apanya ya, keinginannya. Beliau masih aktif, 3 bulan lagi, saya mau 3 tahun lagi mau pensiun. Saya bilang ini persiapan pensiun Prof ya. Mari kita adalah misinya menyehatkan kesehatan banyak orang dengan teknologi redox. Redox tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dengan obat. Redox tidak bertentangan dengan nutrisi karena dia ada missing link. Satu yang terakhir saya ingin sampaikan, redox itu apa sih pasal? Istilahnya gini, redox itu apa gitu ya? Kita sebut ada satu bangunan kesehatan, atau kita sebut ada bangunan sebuah rumah. Kalau kita membangun sebuah rumah, yang kita lakukan apa? Kita beli material, betul nggak? Kalau itu bangunan kesehatan, kita beli nutrisi, kita beli makanan yang bagus yang gizinya tinggi, kita beli rumah, kita beli Kita beli figurannya, beli dinding, batu bata, genteng dan lain sebagainya. Pertanyaan satu, kalau nggak ada tukang gimana? Ada mungkin? Nggak jadi bangunan. Bapak Ibu, ini ada tukang. Kalau kita bikin obat, dia yang akan mensinergikan kerja obat lebih baik masuk ke dalam sel tubuh kita. Kalau kita makan nutrisi, dialah yang akan bekerja untuk mengoptimalkan itu. Nah, nanti saya minta Prof. Yogi untuk jelaskan mengenai seperti itu. Anggapnya kita adalah mahasiswanya, betul ya? Anggap aja kita adalah mahasiswanya. Kita dengar, saya yakin bikin video kita akan melayang-melayang gitu, karena ini sayang banget gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya ya. Nanti detailnya Prof. Yogi akan sambungan lebih erat lagi. Mari lagi sambut semuanya Ibu Profesor Sumaryati Syukur. Tinggal tanya udah Profesor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat di sini banyak sekali muka-muka yang saya sudah kenal. Ya, apakah itu mahasiswa saya, apakah itu teman saya, apakah teman suami saya. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Ya, nama saya Sumaryati Syukur. Ya, berarti saya anak Pak Syukur. Pak Syukur itu dia adalah pemilik sate Ibu Syukur. Oh iya, boleh. Pak Syukur itu adalah profesor di UNP. Dia adalah dosen pembimbing dari Ganefri sekarang, rektor UNP. Itu orang tua saya. Jadi saya tinggal di komplek dosen bagian selatan di daerah Air Tawar. Ya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya anak kedua. Nah, saya sejak tahun 74 masuk S1 Kimia Unan. 74 belum lahir ya? Udah. Ada yang belum lahir. Jadi tamat SMA saya 73. Saya lahir 55. Jadi umur saya sekarang aman. Makanya 3 tahun lagi saya pensiun. Kenapa? Karena guru besar profesor itu 70 Bu. Tapi kalau saya sudah pensiun di Unan, kalau ada yang mau ambil saya menjadi guru besar di universitas swasta, saya tetap menjadi profesor. Nah itu
itulah mungkin bagaimana profesor itu dihargai ya, itu. Nah, saya cerita dulu, saya diangkat menjadi dosen tahun 80. Saya berapa tahun sekarang? 42 tahun. Di Ada yang belum lahir. Ada yang belum lahir, pasti ada. Ya. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di ITB, itu bidangnya biokimia tahun 83. Ya, bidangnya biokimia. Jadi dari kimia ke biokimia. Jadi dari semua kimia kemudian pindah ke kimia untuk kehidupan. Namanya ada bio ya. Nah, kemudian saya selesai dapat master. Suami saya bilang, wah sekolah-sekolah terus nih. Mungkin ada yang sama dengan suami saya. Beliau itu sejak dari tahun berapa ya saya lupa. Sejak dia umur 30 berapa dia adalah pegawai Pemda. Mungkin ada di sini ya pegawai Pemda. Kemudian dia pernah menjadi Kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur Sumatera Barat. Insinyur Suyono pernah menjadi Kepala Dinas Perkebunan, ya. Kemudian juga di banyak tempat beliau di bawah Gubernur DKI Jakarta. Tapi sekarang beliau sudah almarhum. Jadi saya meneruskan kehidupan dengan satu anak. Baik. Bu, maaf Bu, nama Pak apa? Sumaryati Asia Reto. Oke. Nah, tadi sudah banyak ya diterangkan oleh Pasal mengenai produk ini. Pertama saya ingin mengatakan kenapa saya tertarik dengan produk ini. Tidak ada yang mempropagandakan kepada saya tentang produk ini, tidak ada. Ya, ada sih, cuma tidak mengerti tentang apa produk ini. Kemudian saya lihat di Google, apa itu isinya, siapa-siapa yang melakukan penelitian itu. Saya juga sangat concern dengan produk yang saya makan Bapak Ibu ya. Saya sudah 67 tahun, alhamdulillah saya semua normal. Cuma kaki saya ini aja yang kurang. Jadi saya baru kemarin pulang dari Dubai dan Turki, ya. Nah itu saya naik balon, saya naik di Dubai naik safari, semuanya itu alhamdulillah 67 tahun, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi saya memang menggunakan Renu 28 untuk kaki-kaki saya sakit. Begitu saya ada sedikit pembengkakan, maklum ya Jakarta ke Dubai itu 9 jam. Kemudian saya berhenti di Dubai 4 jam, kemudian naik lagi 4 jam ke Turki. Itu bolak-balik. Saya di Turki 2 minggu. Itu aktivitas mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tidak berhenti, ya. Jadi alhamdulillah saya menggunakan Redox, ya. Karena saya sudah habis 2 bulan. Yang botol biru ini saya sudah habis 2 bulan, ya. Memang dia rasanya itu berbeda untuk setiap orang yang mempunyai penyakit. Tadi itu belum disinggung, ya. Kalau saya merasakan itu dia seperti agak pahit-pahit dikit airnya. Jadi apa air itu? Bukan sembarang air Bapak Ibu. Bayangkan kalau sembarang air, kenapa air dibawa dari Amerika? Dikirim dari Amerika air, saya bertanya mula-mula pasang. Apa enggak membuang-buang waktu ini air dikirim dari Amerika? Ternyata pasang pergi ke Amerika kemarin. Ya, tentu air bukan sembarang air. Air ini diproses, ya. Proses dimurnikan. Kalau kita secara kimia tahu ya, dimurnikan semua tidak ada ion-ion lain selain ion oksigen, hidrogen, natrium, dan klor. Itu molekulnya dibuat. Dia konstruk lagi molekul itu tanpa ada ion-ion yang lain. Nah ini yang istimewanya Bapak Ibu, ini orang kimia ada ya. Kalau air-air yang kita minum sekarang itu banyak itu macam-macamnya, kita pun nggak tahu, ya. Kita minum aja, mungkin kita sehat, mereka mengatakan sehat ya sehat. Tapi air ini adalah air yang ada di mitokondria. Bisa keluar pesan? Keluar di mitokondria. Saya ingin cerita apa itu mitokondria. Ya. Nah, mitokondria itu ada di dalam sel kita, dalam sel. Ya. Tubuh kita ini jutaan sel. Jadi ada sel jantung, sel otak. Semua ya, banyak sel itu, organ-organ itu semua sel. Nah, setiap sel dia mempunyai mitokondria, ada di dalam sel itu. Ukuran sel itu mikron, kecil banget, mikron, ya. Sedangkan atom itu dikatakan atom adalah bagian yang terkecil. Tapi sekarang atom bukan bagian terkecil.
bagian terkecil adalah sel. Ya. Karena apa? Karena molekul-molekul atom itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini tidak mungkin tanpa suatu teknologi yang kita sebut nanoteknologi. Jadi saya lihat teknologi ya. Ya, ini udah ya. Jadi teknologinya ini adalah teknologi nanoteknologi. Tidak ada Pak Sam tidak menerangkan, dia tidak menerangkan, ada orang lain. Tapi saya melihat di Google dan saya baca ya. Jadi dia adalah nanoteknologi di mana di situ teknologi yang menggunakan suatu prinsip di mana dia sel-sel yang molekul yang kecil sekali bulan imun bisa masuk dalam sel. Ya. Oleh karena itu dia bisa memberikan stimulan kepada sistem imun. Makanya dia bisa kepada penyakit diabetes, penyakit lain-lain, semua itu sistem imun. Ya. Sistem imun itu ada di mitokondria, letaknya di dalam sel. Nanti saya akan lihatkan mitokondria. Ya. Nah ini simptom. Jadi kalau kita sakit banyak sekali simptom. Diabetes, simptom sesak napas, jantung, paru-paru dan lain-lain ya itu simptom. Radang sendi apalagi ya saya mengalami itu. Nah itu wajar ya karena kita sudah berumur. Nah nanti saya akan beritahu kenapa wajar. Ya. Kemudian penyebabnya kita harus tahu. Jangan kita nggak tahu penyebabnya dari sel, dari DNA, dari gen. Jadi ini redox ilmu pengetahuannya berpunca atau berdasarkan sel, berdasarkan DNA, berdasarkan gen. Nah ini bidang saya doktor waktu saya ambil di Belgia itu tahun 92 ya. Jadi saya tahu, lalu saya tertarik, oh rupanya Amerika ini sudah bikin produknya. Jadi saya nggak ketinggalan 2010 produknya belum buat. Ya produk saya ada yang saya buat sebagai guru besar adalah virgin coconut oil. Nah itu kalau virgin coconut oil memang saya sudah dapat paten ya di situ. Itu alami juga adalah lemak yang rantai pendek. Bagus sebagai nutrisi. Oke, next slide Pak. Nah, jadi di dalam sel itu saya akan cerita tentang mitokondria ya. Nah ini radikal. Bapak ada yang saya katakan saya nggak mau. Ya. Baterainya ridoknya. Oke, ridoknya. Ya baik. Ya. Saya biasa-biasa saja Bu. Saya bisa makan, saya bisa jalan, saya nggak ada sakit. Kalau usia bapak dan ibu sudah lebih dari 30 tahun, pasti di mitokondria bapak ibu itu ada gen yang rusak. Itu pasti. Karena apa? Karena proses alami yang terjadi di tubuh kita ada namanya reaksi redox. Ya. Reaksi dengan oksigen itu di samping memberikan energi di dalam mitokondria kita, tetapi dia ada side reaksi sampingnya itu menghasilkan radikal, apa yang disebut radikal. Jadi mutasi gen, perubahan basa DNA ya, itu di setiap 1000 basa DNA ada 1 basa yang berubah. Jadi itu kalau banyak basa kita yang berubah, kita bisa menderita kanker, penyakit-penyakit lain dan sebagainya. Itu diturunkan dari basa DNA kita. Jadi nggak ada yang mengatakan, oh saya sehat, saya nggak ada tuh yang namanya penyakit, belum aja timbul, ya belum aja timbul penyakitnya. Namun kalau dilihat isolasi DNA bapak ibu dari darah, dari, nah sekarang kita PCR tahu ya, PCR ya. Nah itu kan mengisolasi DNA. Nah, bisa dari ludah juga, bisa juga dari darah, bisa dari kuku dan lain-lain, tulang dan lain-lain ya. Kita mengisolasi DNA kita itu untuk menentukan apakah DNA kita itu memang ada mutasi berubah atau tidak. Jadi tidak ada manusia yang tidak berubah basa-basa DNA. Karena di dalam sistem mitokondria kita, tadi saya sebut bahwa dia ada reaksi redox, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, dia ada side samping reaksinya yang menghasilkan radikal. Radikal itu racun, harus dibantu dengan antioksidan. Ya, makanya banyak nutrisi antioksidan macam-macam keluar. Nah, kita harus makan antioksidan. Antioksidan yang baik, Asia Redox. Ya, ini adalah antioksidan yang persis di dalam mitokondria. Nanti air di dalam mitokondria kita itu berupa air redox. Jadi dia membuatnya sedemikian rupa molekulnya itu persis molekul air di dalam sel mitokondria. Oke? Nah,
Kemudian mitokondria satu sel, jantung, hati dan sebagainya itu dia harus mempunyai sinyal, Pak, Ibu, ya. Seperti kita handphone. Kalau kita nggak punya sinyal, apakah handphone kita hidup? Tidak hidup. Jadi masing-masing mitokondria, karena sel saya bilang tadi sel itu ribuan jutaan, masing-masing mitokondria itu melakukan sinergi sinyal. Karena proses redoks tadi, proses redoks yang berjalan baik, ya, dengan tidak adanya mutasi setelah kita minum ini, maka dia akan berjalan baik. Kemudian dia memberikan sinyal satu sel kepada sel yang lain, memberikan sinyal yang baik sehingga semuanya penyakit itu ada di dalam itu dan dia terangkat dengan sistem redoks. Seperti ini. Mungkin ada next slide. Ya. Lagi. Sekarang saya kasih tahu di mana itu radikal itu sumbernya. Oh, dikatakan saya sehat ya. Bapak pernah merokok kan? Kemudian kita hidup di luar biasa udara kita kotor ya. Nah, kita hidup di udara kotor, tapi kita olahraga enak aja di udara kotor. Maka itu tidak merusak paru-paru kita. Kita kan nggak tahu, kecuali kita isolasi DNA kita ya. Kalau untuk menentukannya mahasiswa kedokteran S3 yang saya ajar dan saya bimbing itu Dr. Afdal itu saya promotor utamanya. Ya, dia melakukan riset dengan sel kanker. Nah, sel kanker. Dia akan bicara nanti. Nah, Bapak ada stres. Bapak Ibu ada stres? Banyak stres ya. Waktu kita mengalami stres itu, semua metabolisme kita dalam tubuh itu kacau balau. Yang tadinya harus glukosa dirubah menjadi asam pirufat, dirubah menjadi asam laktat dan lain-lain, masuk ke mitokondria ya. Itu nggak begitu dia. Jadi kacau balau dia, karena itu sistem enzim di dalam tubuh kita itu kacau balau. Bapak Ibu, perusahaan ya sekarang yang ada di dunia ini itu meniru sistem hidup di dalam sel kita, enzim di dalam sel kita. Enzim di dalam sel kita itu nggak sedikit, banyak sekali. Gen dalam sel kita itu banyak sekali. Maka itu harus kita perbaiki gen-gen itu ya, DNA itu harus kita perbaiki. Jadi nggak mungkin kita hanya berefek satu gen saja. Kalau kita sudah diabetes, sudah ginjal, udah serosis hati itu banyak gen. Maaf ya, itu harus kita perbaiki dengan redoks ini karena dia langsung masuk ke mitokondria, di mana mitokondria itu nanti bersinyal yang melakukan reaksi sinyal dengan mitokondria organ lain sehingga dia melakukan suatu komunikasi yang baik dan komunikasi itu dibetulkan sehingga menjadilah kita pelan-pelan akan sehat. Gak mungkin kita 1 botol sehat, 2 botol sehat, gak mungkin. Saya dulu gak bisa jalan, ya gak bisa jalan naik ke atas. Unan itu tinggi ya, saya selalu minta yang di bawah. Tetapi kemarin saya bisa jalan-jalan ke Turki dan Dubai, naik balon. Ya, naik balon itu nggak bisa juga kalau udara jelek nggak bisa. Dan dia 2 meter harus melompat. Dan dalam keranjang, balon membawa kita. Ya, jadi memang sangat bermanfaat menurut saya adalah Asia yang saya pakai dengan Renew 28. Mungkin ada Ibu bikin Renew 28? Ya, Renew 28 belum disebut tadi. Renew 28 sangat mujarab. Dia berupa gel, tetapi dia sistem redoks. Ya, Renew 28. Nah, Renew 28 ini begitu ada yang sakit, Bapak oles saja dan Ibu oles dalam 2 menit hilang. Ya, dalam 2 menit. Nah, ini dia Renew 28 ya. Ini Renew 28 yang ini ya. Ini kalau Bapak dan Ibu punya sakit di jantung, oles di jantung. Sakit di kepala, oles di kepala. Sakit di tangan, di tulang, oles. Dalam waktu saya itu 3 hari lalu betulin mobil mau persiapan ke Padang. Ternyata kena tutup engine, ini kebakar. Jadi menung gitu kan? Iya. Itu saya pakai Renew, ini hasilnya ini 3 hari jadi begini nih. Iya. Nah, Bayangkan mungkin 7 hari clear semua. iya, clear semua. Jadi Renew itu sangat penting ada di saya rumah. semua ya, Renew ini ya. Anak saya habis lebaran dia suka makan manis-manis, bengkak, kemudian ada bisul. Ya, saya kasih Renew ini, nggak sampai malamnya keluar semua itu. Dan habis besoknya udah nggak ada lagi. Ya, ini bisa dibuktikan.
Kalau ada yang sakit sekarang saya nggak tahu nih boleh dicobakan atau Boleh tidak. sih ada. Ya, ya. Kalau ada yang sakit kaki. Mungkin ada sakit sini, sakit di sini. Iya. Boleh Pak bisa dicobakan. pakai. Jadi kalau sakit itu kita aplikasinya ada 3 kali. Kita kasih 1 lapisan tipis-tipis, kita diamkan 5 menit, dia kering, kasih lagi, diamkan kering, kasih lagi 3. Itu kalau ada 10 orang, 9 orang mengatakan sakitnya hilang. Iya. Itu makanya disebut dia ajaib. Saya sekali Renew ya, Renew ini Kalau dibawa fluid itu bisa terus itu. di dalam tas, Fluid. karena ini Iya. sangat penting. Bisa apapun masalah kulit. Semua masalah. Mungkin Ya. orang habis operasi itu kayak ada jahit Ya. kelabang gitu segala Iya, macam. kayak fluid itu, Itu Pak. pernah ada gambar di Oh, juga Amerika. bisa. Ini Jerawat bedah nih. juga bisa. Potong jadi begitu habis medis lakukan itu kayak ini obras Iya. dibukanya dan setelah digunakan memang tuh cukup lama ya karena dia obras. Ya obras. Bapak yang punya Hilang. rumah sakit ini pasien sangat senang ini ya. Itu dia melahirkan, mau Iya. melahirkan sakit perut, semuanya itu hilang seketika. Atau yang punya baby bu, baby Baby pakai juga. pampers kan, ini kan apa iritasi ya merah-merah itu. Iya. Jadi ini memang luar biasa ya Renew 28 ini ya. Dan dia natural lah itu aja yang kita Ya, senang. ini natural. Ini Pak Sam. Ya. Nah itu stres tadi ya, nggak mungkin kita nggak pernah stres. Jadi jangan stres lagi Bapak Ibu. Kalau kita stres, apalagi kita sedang hamil, anak sedang hamil, lakukan stres. Kacau balau pembuatan keringat yang ada di dalam tubuhnya, ya. Kacau balau. Jadi kacau balaunya itu metabolisme yang sangat rumit itu kacau balau kalau kita stres. Jadi take it easy. Untuk apa kita hidup? Untuk apa? Ya untuk kita senang, untuk kita beribadat, untuk kita berteman baik. Sekarang ini bersama-sama ini kalau saya nggak datang sini kan nggak kenal dengan Bapak Ibu. Ini kan menambah perkenalan saya dengan Pak Sam dan lain-lain ya. Karena saya kan 3 tahun lagi mau pensiun nih. Jadi saya ingin melakukan bisnis ini dan pengetahuannya untuk mahasiswa saya. Jadi dokter-dokter di bawah saya udah banyak yang masuk. Karena dia tahu karena saya masuk ini berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan propaganda dari pasar, tapi pengetahuan dan Bukan testimoni. afiliator bu, bukan afiliator. Bukan. Jadi pengetahuannya saya dulu, pertama saya bilang, oh ini adalah pengetahuan yang saya ajarkan ke mahasiswa saya semuanya. Setiap hari saya mengajar ini, ya mengajar redox, mitokondria saya setiap hari. Jadi sistem mitokondria itu setelah kita makan nutrisi, maka dia masuk ke mitokondria, kita bernapas, maka di situ ada terjadi energi. Energi yang ada ini di dalam mitokondria semuanya berada, nggak ada dalam yang lain. Mitokondria, jadi begitu penting mitokondria. Ya, penyakit-penyakit ini yang kita bawa untuk generasi kita berikutnya. Jika kita efek DNA kita, maka anak kita juga akan berefek seperti itu. Jadi hati-hati kita dari sekarang. Kita jangan membawa kepada generasi kita itu penyakit, karena dari DNA itu diwariskan, ya. Jadi kita harus memperbaiki DNA kita, bisa diperbaiki. Saya beri contoh, 2 anak kembar, telurnya 2 anak kembar sama ya, gennya 2 sama. Tapi yang satu dibesarkan dengan cara yang baik, nutrisi yang baik, olahraga yang baik, satu. Yang satu lagi dibesarkan dengan sembrono aja, dia mau apa, ya? Apa yang terjadi? Yang sembrono ini dia menderita kanker, menderita banyak penyakit. Yang satu lagi umurnya sampai 80-90, itu ada di jurnal. Ya. Jadi artinya apa? Memang nutrisi dan sebagainya ini, ya, dengan sistem di dalam mitokondria kita akan masuk ke dalam redox. Jadi finally itu redox. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Memang ada bagusnya kita berhenti sebentar. Gimana? Ajan bu, berhenti sebentar ajan. Oh ya, sorry, maaf. Ya, azan. Ya, terima kasih ya. Silakan pulang dulu. Kita azan, ya, kita akan ini sebentar. Nah, silakan diminum. Ya. Dan kalau mau nanti salat sudah ini boleh ya. Iya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Ada azan, kita harus menghormati. Jadi tidak boleh stres.
dipikir. Ya, jangan dipikir. Mulai dari sekarang jangan dipikir. Karena stres itu merusak DNA kita, merusak proses-proses metabolisme kita. Terus menerus stres akan berefek kepada DNA. Oke. Kemudian ini apa yang terjadi pada proses-proses, ada ininya nggak? Tunjuk nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Ini lagi problem. Nah, apa yang terjadi? Ini mitokondria, itu mitokondria ya. Itu mitokondria. Itu terjadi itu di dalam sel. Ya. Mungkin nggak kebayang ya, dia nggak bisa dilihat dengan mata, harus dilihat dengan mikroskop. Mikroskopnya mikroskop elektron pula. Kalau misalnya zaman dahulu saya sekolah, saya tidak tahu tentang sel, karena nggak ada elektron mikroskop, sekarang udah ada. Ya kan? Kebanyakan obat-obatan herba dan lain-lain itu dia tidak target kepada mitokondria, dia tidak target kepada sistem redox. Makanya air dibawa dari Amerika, ya, air yang cocok dengan sistem redox di dalam mitokondria. Karena dalam mitokondria ini nanti itu water ya, terakhir ya, itu mitokondria, elektron transfer dan finally water. Oke, nah itu kalau dia sudah mengalami racun, sistem redoxnya sudah banyak radikal, maka airnya adalah air racun. Itu yang bisa saya katakan, air di dalam sel kita air racun, ya itu harus kita ganti dengan redox. Ini testimoni yang tadi dikatakan Bapak Lizaini itu adalah bapak orang pertama untuk Asia ini di Malaysia. Jadi dia setiap pagi, setiap jam 6 pagi di kita, dia mengadakan Zoom baik untuk Malaysia dan Indonesia. Di Brunei situ, termasuk. Brunei juga ya. Jadi Pak Lizaini ini dia mengadakan Zoom untuk orang-orang yang menggunakan ini apa problemnya, baik pada penggunaan maupun pada bagaimana menarik, memberikan pengarahan kepada orang agar orang dibantu. Ya, jadi yang saya bawa sekarang ini Pak Yul dan Ibu ya. Nah, kebetulan itu adalah orang yang mempunyai penyakit. Jadi target kita adalah baik orang yang sehat maupun orang yang mempunyai penyakit, dia akan bisa sembuh. Ya, jadi kita kasihan. Dia cuci darah terus akibatnya apa? Zat kimia semua kan yang dimasukkan. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak akan terbantu selama hidupnya. Nanti akhirnya ya dia down saja. Tapi ini pelan-pelan dia akan memulihkan kesehatan kita. Karena dia ada regenerasi sel. Ya, dia ada energi di mitokondria, kemudian ada regenerasi sel, ada sinyal antar sel itu berfungsi. Coba aja kita semua pegang HP. Kalau tidak ada sinyalnya apa bisa berfungsi? Tidak bisa kan? Sama, sel kita dalam tubuh dia mempunyai sinyal. Jadi makanya redox signaling molekul. Jadi sinyal itu dibuat oleh molekul-molekul yang khusus didesainnya. Jadi dia mendapatkan paten, 3 paten dia dapat. 1, memurnikan ion-ion dalam air. Yang kedua, merekonstruksi oksigen, natrium positif dan klor. Kemudian yang ketiga, membuat produk ini dengan molekul yang stabil. Itu yang paling sulit, ya. Yang paling sulit mereka membuatnya molekul yang stabil. Itu risetnya puluhan tahun. Ada 6 universitas di Amerika yang melakukan riset ini, ya, sesudah produk ini terjadi. Maka apa yang terjadi? Sistem redox di dalam mitokondria kita itu meningkat 500 kali ya Pak. Ya. SOD, super oxide dismutase. Artinya dismutase adalah yang membalikkan mutasi gen kita, yang menetralisir gen-gen kita yang rusak. 500 kali dia menjadi naik. Itu risetnya 6 universitas ternama termasuk Harvard. Saya ada di sini nanti ya. Jadi sangat oksidasi potensial ini diukur ya, kemudian potensial elektron ini diukur. Itulah reaksi redox yang itu ada, Bapak lihat ada air, dia air itulah, air itu nanti akan diinikan ke seluruh tubuh kita. Kalau air itu toksik redoxnya maka kita akan sakit.
Jadi kita ganti dengan redox ini, maka semua penyakit bisa disembuhkan. Bukan satu penyakit. Jadi dia tidak menyembuhkan satu penyakit, tapi sistem di dalam tubuh itu yang di dalam sel yang diganti sama dia. Jadi apapun penyakitnya, diabetes, kanker, asma, dan jantung ya. Ini ada jantung anak baru umur berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Kemudian dia klep jantungnya. Bocor. Tidak bisa dioperasi. Itu di Amerika. Ya, nggak bisa dioperasi, maka dia dikasih minum ini dan renew, maka terjadi regenerasi sel yang baik. Dibawa ke dokter, katupnya udah nggak ada bolong lagi, udah bagus. Jadi terbukti regenerasi sel yang baik ya bisa tanpa operasi, karena nggak bisa dioperasi anak kecil. Itu yang mengatakan itu bukan orang kita, itu terjadi di Amerika. Orang Amerika jarang berbohong ya, kita juga jarang berbohong tapi ada, ya kan? Baik, next slide. Kalau sel itu ada 2. Kalau bakteri, virus itu bukan eukariot ya. Kalau kita termasuk eukariot. Nah, kalau prokariot itu dia nggak punya inti. Jadi DNA-nya ada di dalam sitoplasma saja. Tapi kalau dia eukariot, ya dia tuh punya inti, ya. Dia punya inti. Jadi ini intinya, nukleolus. Ya, di sini ya, itu mitokondria. Cuma organel yang kecil saja di dalam satu sel. Sedangkan sel ini ukurannya sudah mikron. Banyak yang lain di dalam sel. Ada ribosom, ada bonda Golgi, ada endoplasmic reticulum, ya, ada DNA. Tapi yang mitokondria ini adalah umur. Jadi umur manusia terletak pada mitokondria. Allah memberikan kita bagaimana kita memperbaiki sistem kita dengan baik, belajar dengan baik ya. Itu ada di mitokondria. Kalau mitokondrianya rusak, umur bisa ditekan. Ini sudah rusak mitokondrianya. Jadi harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, sekian tahun lagi akan terjadi hal-hal itu. Jadi mitokondria ya. Nah, ini ribosom. Ribosom ini tempat disintesanya semua antibodi, protein dan lain-lain di sini. Ya. Sedangkan ini sel, ini aja kecil, apalagi benda-benda yang ada di dalam sel. Sangat kecil. Oleh karena itu saya berpikir berarti dia sudah menggunakan nanoteknologi. Ya, ukuran di dalam sel itu mitokondria itu kecil dari 0,1 mikron. Bagaimana masuk atom saja sekarang sudah dibilang paling kecil. Ternyata dia bisa masuk ke dalam sel. Kalau dia besar itu dia nggak masuk dalam sel. Ini kan molekul-molekul atau atom. Oke? Nah, itu basic. Terus pasang. Nah, eukariot. Jadi ini khusus eukariot saja, ya. Jadi di sini yang saya terangkan tadi. Nah, di dalam sel kita itu ada ini semua. Periksom, ini semua ya. Semua ada. Dan mitokondria tadi adalah pusatnya. Yang nomor 1 mitokondria itu. Ya, mitokondria. Jadi di sini ini dia mitokondria ini. Ini. Ya. Dia berlekuk-lekuk. Jadi di dalam lekukan ini terjadi proses redoks itu, reaksi oksidasi reduksi. Waktu kita bernapas, ya. Maka terbentuk radikal di sini. Jadi ini pangkal bala kenapa kita mendapatkan racun, kita mendapatkan penyakit. Di sini letaknya. Di mitokondria. Jadi proses-proses yang lain dengan adanya racun di sini akan terpengaruh. Jadi sekarang belajar ilmu-ilmu kehidupan ini bukan lagi dengan cara-cara yang tidak ini ya. Ini benar-benar cara sel dan cara DNA dan cara gen. Seperti itu. Jadi mitokondria itu banyak gennya yang untuk diabetes itu banyak gennya. Jadi mahasiswa kita, mahasiswa S3 dokter kita itu kalau dia ahli penyakit dalam, dia akan mungkin risetnya dengan diabetes, dia akan melihat bagaimana pasien-pasien itu gen-gen dari diabetesnya akan dilihat apakah sudah berubah, termutasi atau bagaimana. Jadi sebagian besar penyakit-penyakit itu disebabkan oleh perubahan dari basa-basa DNA kita. Akibatnya protein yang mau dibuat juga berubah. Ya, karena itu namanya mulai dari DNA, kemudian messenger RNA, kemudian ke protein. Jadi protein itu bisa antibodi, bisa semuanya, bisa
bisa insulin, bisa semuanya. Nah itu akan berubah seperti itu secara umum. Ya, coba next slide. Nah ini boleh PowerPoint saya boleh dapat kalau mau ya. Next saja Bu ya. Ya, ini sudah. Jadi ini kita terangkan sedikit ya. Yang pertama tadi Pak Sam, yang pertama ya, supaya ingat menghasilkan energi manfaat mitokondria. Tidak ada di dalam sel kita yang menghasilkan energi selain mitokondria. Ribosom bukan, benda Golgi bukan, DNA bukan, tapi mitokondria. Ya. Kemudian dia juga metabolisme karbohidrat. Makanya di sini karbohidrat ini sedikit saja cuma penting Pak, karena dia nanti akan masuk ke dalam Krebs cycle, ke dalam glipolisis, ke dalam redox mitokondria, kemudian dia akan menghasilkan redox. Tapi kalau kita banyak makan ini akan toksik juga karbohidrat. Jadi tepung-tepungan. Makanya kita ini banyak diabetes karena tidak mampu insulin kita melakukan mentolerir gula yang masuk di dalam darah. Jadi gula dalam darah itu berkeliaran aja dia. Tidak bisa masuk ke dalam sel. Dalam sel ini nggak bisa masuk, cuma dalam darah aja. Akibatnya apa? Karena insulinnya rusak. Ya, bisa dia karena resisten insulin karena terlalu banyak makan tepung-tepungan, resisten insulin. Nah, kemudian menghasilkan energi. Ya, memang dia menghasilkan energi, tapi energi yang paling tinggi dihasilkan oleh lemak. Tapi lemaknya adalah lemak yang rantai pendek. Boleh jenuh, tapi rantai pendek, ya, bukan yang rantai panjang. Kemudian juga yang menghasilkan, ya, berfungsi menerima hasil diproses, kemudian dia akan bercampur didistribusikan semua ke pembuluh darah. Next slide Pak Sam. Ya. Nah, tulang kita rupanya juga nih dari mitokondria kepadatan tulang. Jadi kalau Bapak Ibu minum ini, tulang Bapak Ibu juga menjadi bagus. Karena tulang kita juga membutuhkan ion kan, redox, sistem redox. Jadi dia sudah dapatkan molekul-molekul ini untuk tulang juga, ya. Jadi segala jenis. Kemudian mitokondria dapat menyimpan ion, ya. Kemudian dia juga apoptosis. Nah, ini apoptosis ini proses program dari sel yang alami dibuat Tuhan. Kalau misalnya ada serangan dari luar, maka apoptosis itu meningkat. Jadi dia meningkatkan apoptosis. Jadi kalau kita minum ini, apoptosis kita meningkat. Jadi serangan tentara dalam tubuh kita meningkat. Ya. Nah, kemudian mitokondria bekerja untuk mengalami ini menyebabkan macam penyakit, berbagai penyakit dan berhubungan dengan umur manusia. Itu sudah saya terangkan tadi ya. Mau umur panjang, apakah Tuhan nggak boleh kita umur panjang kalau kita berusaha? Saya kira banyak ya. Kenapa? Orang-orang yang sudah berusaha itu rata-rata umurnya di luar negeri yang baik itu kok di atas 80. Kenapa di Indonesia di bawah 70? Di bawah 70 rata-rata hidup. Apakah Tuhan marah dengan kita? Karena kita tidak menjaga, kita tidak melakukan pengetahuan untuk menjaganya, tidak tepat caranya. Kenapa di Amerika 80 rata-rata? Kita dengan Malaysia saja rata-rata umur kita sudah jauh berbeda. Kenapa? Ya, karena mereka teknologinya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus, dia care dirinya sendiri lebih bagus. Jadi sebenarnya dokter itu, ya, kita lebih tahu penyakit kita dari dokter. Dokter hanya memberikan obat kan, kita minum obat. Apakah obat itu bagus? Obat itu zat kimia semua. Bapak lihat kalau dikasih Panadol, kalau kita panas harus kita minum Panadol. Tapi apakah terus-menerus kita minum Panadol? Tidak kan? Efeknya apa? Hati rusak. Kontraindikasi dari obat itu dibaca kalau kita mendapatkan obat dari dokter. Ya. Jadi kalau kita dapat obat dari dokter masih bisa kita meminum ini, menetralisir. Masih bisa. Jadi memang sebaiknya obat itu sesudah kita menggunakan Asia ini pelan-pelan obat itu dikurangi. Sudah banyak yang seperti itu ya Pak Sal. Akhirnya kita tidak menggunakan zat kimia lagi. Karena ini air ini bukan zat kimia. Ini bukan obat, bukan. Air dalam mitokondria, persis air redox.
Jadi makanya dia bukan suplemen, bukan nutrisi. Dia bukan vitamin, dia Iya. bukan mineral, dia bukan antioksidan. Dia air yang Dia adalah kategori baru di bidang sains. Nah, itu. Nah, Balai Pengobatan Amerika redox juga, signaling molecule, iya, ya, itu RSM. itu mengatakan bahwa ini kategori baru. Iya. Itu dari 7 FDA. 7 universitas ya, coba Ya. lihat. Ya. Jadi ini apa yang gen-gen yang diaktifkan? 15 additional pathway. Pathway itu jalur yang ada di dalam sel kita. Ya, pathway. Itu jalurnya serotonin, neuron jadi di otak juga. NRF itu juga antioksidan, HERB, kemudian SOD, vascular untuk hormone modulation, insulin signaling, immune response, transcription gene expression. Jadi sebelum dia kepada transkripsi dia sudah dirubah oleh ini. Ini hasil penelitian. Mungkin kita nggak mengerti ya, tapi bagi yang sudah mengerti ya, yang ada gen-gennya itu diaktifkan di dalam proses-proses pada saat metabolisme. Oke. Jadi gini Bu, banyak ya produk-produk yang kita kenal di market yang ada selalu menawarkan, oh ini bisa itu, semua ada overclaim. Tapi redox berbicara mengenai sains yang sudah mereka uji kaji. Misalnya di sini ya ada dikatakan dia redox bisa mengatasi diabetes. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini dia mengatasi mengenai insulin resistant. Jadi banyak orang diabetes itu bukan karena pankreasnya tidak berfungsi, tapi insulin ini tidak bisa masuk dalam sel karena free radical jadi resisten. Nah, ya. Itu. Tapi apa yang dilakukan saat ini? Yaitu hanya minum obat orang. Bukan itu salah menurut saya. Ini kemajuan di dalam ilmu pengetahuan ya, bahwa ini adalah riset terakhir bagaimana kita mengatasi masalah kesehatan kita dengan ilmiah yang sangat tinggi. Saya senangnya itu. Karena yang lain apa? Overclaim. Bilang ini, bilang itu, mana uji klinisnya nggak ada. Nah, kita udah coba. Ini hasil uji klinis selama dilakukan adalah 8 minggu, 2 bulan. Iya. Ya, ada 5, Ibu punya nggak ini slide yang Punya, ada punya. Bu ya? Ya. Ya, Bu lanjut Bu. Ini dia. Tadi saya katakan bahwa dia itu diuji secara DNA, secara gen. Tidak ada obat-obat kita yang diuji secara DNA dan gen belum. Paling uji mencit, uji tikus. Ya, Itu aja. Tapi Binatang. ini sudah diuji secara manusia. gen dan secara DNA. Ya, jadi secara molekular, disebut secara molekul dalam sel. Nah, ini dia. Ya, 50 million American dia menderita autoimmune. Memang banyak ya, kita juga banyak ya. Karena apa? Mereka juga makan burger, makan fast food itu banyak sekali. Lebih banyak dari kita. Kemudian dysfunction, immune dysfunction, autoimun. Ada kita yang autoimun Ada sembuh ya. lupus. Lupus sudah sembuh. Ya. Kemudian 54 million suffer from inflammatory condition. Inflammatory. Itu di Amerika survei, di Indonesia belum ada survei. Kemudian 1 di antara 3 yang meninggal di Amerika adalah cardiovascular disease. Ini yang membunuh ya. 1 di antara 3. Kita juga mungkin kita lebih ya. Kemudian 57% US population suffer from digestive disorder, pencernaan. Mungkin pencernaan kita kurang baik, maka akibatnya ya penyakit akan timbul. 80% of women suffer from some kind of hormone imbalance. Makanya kita suka marah, suka sakit, suka itu hormon kita imbalance. Apalagi sudah usia ya, estrogen sudah turun dan lain-lain sudah tidak balance lagi. Apalagi itu gunanya kita menggunakan redox dan nutrisi. Kita makan itu nutrisi, ya. Tapi jangan makan tadi disebut mie ya, fast food, mie. Kemudian kita makan lagi ada pengawet, ada aditif, pemanis, ada lagi yang penyedap. Itu tidak boleh. Itu bukan good nutrition. Next slide. Ini juga studi dari gen ya. Jadi partisipannya 60. Memang dilakukan penelitian. Jadi kita ingin tahu apakah penelitian ini dilakukan atau hanya dipublikasi malah di jurnal. Ya. Jadi masih di jurnal. Jadi dia ada 60 partisipan untuk dibagi placebo-nya ya, kemudian 10 kontrol dan umur rata-rata 35 ya untuk hasil-hasil gen tadi yang diaktifkan. Gen yang tadi aktif. Next slide. Nah, ini ya. 1 minggu kita minum, ada yang
ada yang bereksperimen 1 minggu dia udah baik, 1 botol berarti ada perubahan. Kita semua nggak sama ya. Saya tambahkan gini ya. Jadi banyak orang tanya begini, berapa lama saya gunakan ini saya mendapatkan manfaat? Gitu kan, banyak yang tanya kan. Nah di sini ya perusahaan sudah mensurvei ada 100 orang menggunakan Redox. Ternyata ada orang yang menggunakan dari 24 jam dia gunakan sampai 1 minggu itu dia kelar masalah kesehatannya. Bayangkan yang udah mungkin 10-20 tahun. Saya ada sedikit cerita, namanya seseorang ya, dia ada guru di Johor Bahru. One day dia naik motor, dia jatuh dari motor. Ya, jatuh dari motor, dibawa ke hospital, ke rumah sakit, ya, dokter melakukan MRI, ini dijahit mau kepalanya. Dia lakukan MRI, akhirnya dokter itu panggil dia, dokter nggak menemukan ada gumpalan darah atau apapun di dalam kepalanya setelah MRI. Lantas dikatakan ibu nggak ada, baik-baik saja. Tapi ibu itu mengatakan gini, tapi dok, dia sampai ngelihat itu ke bawah. Tapi dok, sejak jatuh saya melihat objek itu terbalik. Maksudnya, saya ngeliat dokter ini kepalanya ada di bawah, kaki di atas. Saya nampak jendela, mobil, atap di bawah, roda di atas. Dokter itu, ibu serius? Iya, serius saya. Dia bukan lihat begini, gini, serius saya. Dokter itu, dia bilang, bu, saya seorang dokter tapi banyak hal-hal yang saya tidak pahami. Terimalah saja mungkin ini cobaan dari Tuhan. Hanya bisa mengatakan begitu. Singkat cerita, ibu ini hiduplah seperti itu selama 18 tahun. 18 tahun mamanya dia hidup melihat objek terbalik. Sehingga supaya nggak terbalik, dia kok tidur, dia bilang apa? Dia harus miring ke kiri. Kalau ke kiri, normal. Kalau ke kanan, ngeri dia ngeliatnya. Dia ngeliat anaknya terbalik, kaki di atas. Ya, apa yang terjadi? Sore sebelum tidur dia minum, paginya normal semua. Wow. Itu jadi ada hal-hal yang tidak kita pahami. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah keajaiban miracle cell, sebagai disebutnya adalah inner doctor, dokter terbaik. Kita berikan dia Redox ya, dia automatically seperti hanya menghidupkan saklar-saklar dalam tubuh kita, disebut pathway genetic. Jadi on saklarnya, yang dia begitu minum ini kondisinya optimal, on dia, on. Itu sampai saya ada on and off iya, dari gen. on dan Itu off dari terjadi gen. seperti anak kembar 2 tadi. Iya, betul. Yang sakit dia gennya. off, yang tidak sakit dia on. Betul. Nah jadi kembali saat ini lagi, jadi ada orang mungkin dia butuh ada 50% orang setelah gunakan 1 bulan. Ada 50%, jadi dari 100 orang ada 50 orang dapat manfaat setelah gunakan 4 minggu. Ada ya 75 orang dari 100 orang dapat manfaat setelah gunakan 2 bulan lamanya. Dan yang ketiga, ada 90 orang dari 100 orang setelah gunakan 3 bulan. Maka saya bilang apa? Gunakanlah 4 bulan lah. Selesai. Karena apa? Obat bekerja secara simptomatik, seperti kita makan cabai. Makan cabai langsung terasa pedas. Kita sakit kepala minum obat, cespleng 5 menit kemudian hilang sakit kepalanya. Tapi kan jadi edis. Ini ada mengenai perbaikan sel dan itu butuh waktu. Setiap orang berbeda karena didasari oleh apa? Cara makannya, cara hidupnya, Isi di dalam tubuhnya cara juga. segala macam ya. Jadi saya juga ada jumpa dengan namanya Bu Ita. Dia Ya. penderita hipertensi ya. Dia pun kaget setelah gunakan 3 bulan. Wani dia bilang apa? Pak Sam, saya ke rumah sakit, tekanan darah saya rendah, terlalu rendah. Ya. Iya Bu Ita, nggak apa-apa, pergi aja ke rumah sakit. Kita bukan mengatakan bahwa ibu udah minum Redox nggak boleh lepas obat, enggak. Itu ada domainnya dokter yang mengatakan itu. Begitu dia pergi ke rumah sakit, dokternya ketawa, Bu, ibu kayaknya nggak perlu obat lagi, ibu udah sembuh dari hipertensi. Dia sujud syukur dan dia telepon, Pak Sam, saya terbebas setelah 10 tahun hipertensi. Apa yang terjadi? Dokter mengatakan tekanan darah sudah normal. Jadi membuat dia drop karena obat. Dia tetap asik aja minum obat. Karena saya nggak pernah mengatakan, Bu, minum Redox, obat-obat buang. Enggak. Harus ikut saran dokter. Karena dia yang mengerti. Saya nggak ngerti, saya bukan dokter. Mantri pun bukan. Ikutilah, rajinlah check up. Ya. Untuk selalu cek gitu. Itu Ini betul, ya. jadi jelas saya mengenai ekspektasi. Pilih ekspektasi. Jadi jangan bilang, oh saya udah minum 2 hari tapi saya nggak apa-apa, saya nggak ada perubahan. Nah, terus minum, ya. Nanti akan ada.
Next slide. Nah, ini universitas. berapa universitas yang ikut meriset dengan Asia Red? Yale University itu paling terkenal, ya, terkenal itu di bawah Harvard. Ini semua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Weill Cornell Medical College, Oxford, David, Stanford, University of Virginia, John Hopkins, dan Harvard. Dan yang menariknya Bu, Ya. ini universitas mereka baru buka bidang studi redox setelah ASEA berhasil menstabilkan molekul. Karena ini adalah penemuan di bidang cell signaling yang pertama di dunia. Jadi setelah ASEA sudah berhasil membuat diketahui oleh Dr. Gary Samuelson PhD, seorang atomik fisika dari Utah University, barulah universitas ini terbuka matanya, mereka buat, kita buat bidang redox, bagus nih, begitu kira-kira. Lanjut tuh. Ya, jadi maksudnya bukan ecek-ecek gitu ya, Ya. penelitiannya. Kok penelitian kita di Indonesia, diteliti lagi di Malaysia mungkin beda, ya, diteliti lagi di tempat lain mungkin beda. Tapi ini mereka adalah standar research university di dunia yang kelas 1. Harvard, nggak ada lawannya, ya. Itu kumpulan PhD student yang melakukan riset. Saya baca kumpulan PhD student yang mengatakan bahwa SOD 500 kali lebih meningkat, seperti itu, di mitokondria. Ya, jadi berhubungan sekali dengan penelitian ini di mitokondria. Mereka nggak mau terima kalau di Amerika itu bisa disanggah loh. Ada produk yang seperti ini, ya, tidak terbukti disanggah langsung. Bisa langsung. Ya, jadi ini sudah 12 tahun ya, 12 tahun. 13 tahun. Tapi di Indonesia kita harapkan dengan pasang orang nomor 1, dengan banyaknya yang kita sekarang menjadi anggota, walaupun produk ini masih inden. Masih inden. Ya, tapi ada, kalau saya sudah lama, sudah berapa bulan saya pesan, sudah ada di rumah 4. Ya. Nah, saya tambahkan missing link-nya Bu. Missing link-nya ada begini ya. Ya. Kita lihat kenapa anak-anak nggak ada penyakit diabetes, betul apa betul? Secara umum, bukan nggak ada juga anak diabetes juga ada. Secara umum anak-anak ada hipertensi. Tiap hari makannya McD. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena dia punya pertahanan tubuh segala macam masih bagus. Tuhan sudah menganugerahi kita sel-sel yang terbaik. Apa kemampuan sel? Yaitu kemampuannya untuk mendetek, memprotek, merepair maupun replace. Saya susah sekali pakai bahasa Indonesia karena selalu saya ngomong apa makna bahasa Indonesia. Sel itu bisa terproteksi dari benda asing, dari virus ataupun COVID-19. Sel itu mampu untuk memperbaiki dirinya sebagai apa? Sebagai satu yang disebut ada inner dokter terbaik dalam tubuh kita. Sel itu juga kalau dia rusak dia mampu melakukan apoptosis, yaitu apa? Dia bunuh diri, dia buang, jadi nggak ada sampah dalam tubuh kita. Jadi sistem enzimnya, pathway enzimnya itu masih aktif. Masih aktif. Jadi dan kemampuan sel itu bisa seperti itu, tahu nggak? Merinding saya baca ini. Itu karena adanya molekul redox. Jadi ini adalah bukan antioksidan, makanya apa? Di Amerika dari tahun 87 ada yang disebut Society for Free Radical Biology and Medicine. Sejak adanya penemuan redox, mereka ganti nama. Yang tadi dari Society for Free Radical Biology and Medicine menjadi Society for Redox Signaling Biology and Medicine. Artinya apa? Bahwa sekarang antioksidan mereka udah nggak percaya lagi pada buah-buahan tumbuh-tumbuhan, enggak. Mereka menggunakan redox sebagai sarana yang hebat untuk sebagai antioksidan. Makanya saya senang sekali minum redox. Kenapa? Mengatasi kerutan-kerutan saya sebagai orang usia 58 tahun. Mengatasi masalah kelemahan energi yang nggak bisa olahraga. Kan ada orang gini, dia bukan nggak mau olahraga, nggak punya energi. Tidak ada energi. Bangun pagi pergi ke sana, malas. Bukannya malas, nggak punya energi. Iya. Padahal itu Lihat saya, diproduksi energi di mitokondria oleh redox. Jadi kita berdayakanlah itu. Makanya saya senang sekali ini Bang Murah, karena apa? Ini hebat sekali ini. Dan saya udah membuktikannya. 17 tahun nutrisi apapun ada dalam tubuh saya. Karena memang saya apa? Mencari itu semua. Iya. Karena saya masih punya anak, masih punya anak usia 6 tahun kan. Kepingin melihat dia besar segala macam. Ya. Jadi saya 67 tahun, Pak. iya. 67 AM.
Makanya Ya. anak-anak saya bilang, aduh, Masih bisa ke Turki. telat, enggak ada sisa telat. Ya. Ya betul, Bu. Masih ke Turki, masih naik balon, masih ke Dubai, masih naik safari. Safari itu mobil yang dia bisa terbalik kan di gurun pasir. Saya masih naik itu. Nah, jadi saya lanjut lagi ya, anak-anak kenapa ada penyakit itu? Karena molekuridoxin masih optimal. Masih optimal. Jadi apa ya? Nggak ada capeknya dia. Nggak ada capek ya? Karena anak masih aktif. mitokondrianya Masih masih bagus. bagus. Nah kita mitokondrianya mungkin udah usang, udah mati. Jadi si sel nggak bisa ngomong. Kenapa aku ini nggak ada ngomong? Dalam tubuh kita itu ada. Dengan adanya molekuridok, makanya sel yang sakit, kasih aku kalsium. Mana sini makan nutrisi. Kasih aku obat. Nah ini obat dokter masuk dalam sel. Seperti itu mekanismenya. Tapi kalau nggak ada sel komunikasi dalam tubuh kita, obat masuk ya keluar lagi. Orang bilang aku diminum obat sama dokter itu nggak ada guna. Salah, obat itu udah uji klinis. Nggak ada obat yang buruk. Nggak ada bawa obat ini obat paten generik, nggak ada. Semuanya uji klinis. Cuma penerimaan kepada kita itu yang membuat dia berbeda. Makanya saya bilang kalau yang sakit tetaplah minum obat, tetaplah makan nutrisi, lengkapi dengan redox. Dan pelan-pelan nikmati on-onnya saklar, merasa apa? Kok aku udah beda ya? Di saat itu minum obat setengah, kalau perlu konsultasi ke dokter. Bisa Tanya, lepas semua ya. saya udah lebih baik nih dok. Seperti itu, nanti dokter yang merejus dia punya obat. Dan pelan-pelan akhirnya kita bisa lepas obat. Lepas obat. Saya kira 3-4 bulan Sembuh. lepas, sembuh. Sembuhnya total ya. Nggak Total, kembali-kembali bukan dibalik lagi. Bukan efeknya efek placebo. Iya, bukan placebo. Hanya selama masih ada produknya kita itu. sembuh. Tapi juga ingin saya sampaikan gini ya. Memang Tuhan ini nggak kasih kita panjang umur. Iya. Karena begini, ketika kita usia mulai starting 20, setiap, ini saintis sudah mengkaji ya, setiap pertambahan 10 tahun, molekuridok dalam tubuh kita sudah berkurang. Bayangkan kalau kita sudah 50 tahun, 50 sen. tinggal 70%. Ditambah lagi stres, ditambah lagi makan ngawur, lebih drop lagi. Jadi ketika kita sakit, nggak ada mekanisme pemulihan sel karena redoxnya udah nggak ada. Itu yang disebut orang akhirnya minum obat sumber hidup. Ya, jadi saya mau bilang juga, sekarang sains di Indonesia ya, kalau riset dengan DNA dan riset dengan gen seperti saya 3 proyek didanai sekarang tahun ini, 3 proyek dengan gen ya, itu 3 proyek. Jadi Indonesia itu sudah berpaling kepada DNA dan gen untuk kesehatan, sudah ya. Apalagi nanti kalau kita lihat di mitokondria itu ya. Nah, sekarang ada ilmu yang baru seperti Pak Sam bilang, khusus mengenai redox science. Ya. Di Amerika Betul, begitu. baru ada. Setiap ada yang baru dia buka yang baru. Ya, setiap ada yang baru dia buka fokus kepada sains itu. Seperti itu. Sedangkan di kita masih masuk ke dalam biologi molekular. Iya. Ya. Mungkin next slide. Sudah habis ya? Habis kan Bu. Ini yang terakhir ya. Saya sudah pesan skincare. Tak bawa skincare-nya. Skincare ya. Jadi skincare itu cuma dipakai sedikit saja, dia juga redox. Itu wajah kita itu yang katanya sudah dibersihkan dengan apa-apa, keluar semua hitam-hitam. Ya. Jadi saya sudah pesan satu ya Pak Sam. Nah, itu bisa untuk menghaluskan wajah yang perempuan ya, menghaluskan wajah. Kita sekarang kan pakai make up nih. Nah, kan kita bilang kita cantik pakai make up. Tapi setelah menggunakan ini kita bisa nggak pakai make up, tapi kelihatan wajah itu berseri seperti itu ya. Ya. Jadi untuk anak-anak yang atau untuk kerutan, untuk orang-orang yang sudah ini, maka bisa menggunakan yang namanya ada skincare. Itu dia skincare. Jadi pertama kita menggunakan sedikit saja ya. Ada 4, cuci dulu sedikit, aromanya enak banget. Kemudian pelembab. Sudah itu ada serumnya ya. Ada serum. Satu lagi apa Pak Sam? Moisturizer. Oh ya, moisturization. Saya sudah pakai itu. Ya. Jadi ini semua kita dapat kalau kita sudah menjadi member ya. Iya. Kalau kita belum menjadi member, belum Asia Redox, kita belum dapat revenue, belum dapat lagi skincare. Iya. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan ya, kalau ada kesalahan. Oke, iya, saya- silakan ada mau bertanya. Saya bertanya. mendampingi Ya, Bu Yoti silakan, ya, untuk ya. bisa membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan apapun pertanyaan. Silakan.
secara saintifik ya, saya memang sangat Mic-nya setuju mengganggu ya? secara Ada mic. saintifik ya. Produk ini, produk research, produk research secara saintifik, produk ini cocok dengan pengembangan ilmu. Itu yang saya Iya. tahu ya. Iya. Saya sebagai guru Saya pun besar, senang Bu karena apa yang saya sampaikan ini Iya. adalah bukan overclaim, Iya. tapi ada based on risetnya segala Iya macam. itu. Jadi sebagai guru besar di Indonesia, saya klaim bahwa produk ini teorinya adalah benar. Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan. Ada mau bertanya Yang silakan. mau Baik. Nih. pertanyaannya silakan Bu. Dan Bu sebutkan nama, Ibu dari mana dan pertanyaannya. Ya, karena Pak Sam gantian. Iya, Ibu bantu saya. Oh, saya Kalau ada tidak- detail-detail saya nggak paham. Oke, silakan ya. Terima kasih Ibu Ya, atas kesempatan yang diberikan. kenalkan dulu Bu. Nama saya Sarwini. Iya. Sebelum ini saya dosen di Poltekkes. Oh ya. Ya. S1 saya perawatan pendidikan, S2 saya ilmu biomedik di Oke, di UNAM biomedik. juga. Kemudian S1-nya juga di UNAM. Kemudian yang saya tanyakan, memang hasil apa namanya itu penyampaian dari Ibu bagus sekali ya. Sasaran kita adalah sel Ya. bagian terkecil dari tubuh kita, dan unit dari sel itu kan ada mitokondria. Ya. Bagus sekali. Jadi dalam mitokondria itulah sebagai tempat memasaknya sesuatu. Ya, menjadi energi ya untuk Ya, tubuh. Ya. Nah, Betul. yang saya pikirkan sekarang kita nih yang sudah umur tua ini Bu ya, dalam penyerapannya itu yang saya ragukan. Dan karena dalam sistem pencernaan kan tidak semua diabsorpsi dengan baik. Nah, bagaimana usaha kita nanti supaya sampai ke mitokondria itu, apa ada nggak usaha? Nah, ini dia. Pertanyaan yang bagus. Yang kedua, Iya. nah, kita banyak menemukan, saya juga latar belakang saya bidan juga, praktek di rumah, ada beberapa pasien yang mengalami infertility. Jadi si suaminya yang spermanya yang kurang bagus, Iya. ya. Nah, apa usaha kita untuk menyampaikan ke dia sehingga dia itu Bagus Pak Kami. Pak Sam Iya. jawab. Ya. Oke, boleh Bu. ya, sehingga nanti kan sasaran kita kan di mitokondrianya Ya. yang produksi sel-sel sperma itu Yang kan. memproduksi energi Iya, jadi sehingga pembentukan spermanya kan. lebih bagus. Iya. Jadi dia tancap ya. Iya, Kita gitu. begini berenang-renang gini aja. Iya, gitu. Jadi itulah mungkin yang utama. Bagus sekali itu. Iya, bagus. Nama ibu siapa tadi? Bu Sarwini. Sarwaini. Sarwini. Sarwini ya. Oke Bu Sarwini, bagus sekali pertanyaan Ibu. Memang buat saya bukan dokter ini agak sulit, tapi alhamdulillah saya menangkap Bu maksudnya ya, bahwa banyak sekali di masyarakat kita banyak masalah-masalah berhubungan dengan pencernaan. Ya. Tapi ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di redox kita tidak bicara mengenai organ, ya. Kita tidak bicara mengenai organ karena apa? Organ itu dibentuknya juga dari sel. Ya, ini gambar mana ya? Ini saya senang dengan gambar ini. Ya. Organ kita adalah kumpulan daripada sel-sel itu, tisu-tisu itu yang membuat jadi organ, termasuk organ pencernaan Bu. Jadi dalam organ pencernaan ada namanya sel-sel yang membentuk organ pencernaan. Nah ini, jadi kalau ngeliat satu masalah penyakit, kalau itu ada di pencernaan, orang tahu gini, kalau bahasa sekarang, masalah pencernaan apa? Mungkin kurang makan sayur, betul ya, BAB jadi susah. Itu udah lama saya pelajari juga itu. Itu adalah udah ilmu yang 40 tahun lalu. Udah kita pelajari bahwa masalah pencernaan mungkin adanya fili-fili usus yang tersumbat, mungkin begini penyerapannya nggak bagus. Tapi terus terang kita masih berbicara mengenai organ. Sama halnya dokter jantung. Ya, dia masih bicara organ. Oh, ini ada nyumbat di aortanya ya. Jadi ini menjadi penyakit kardiovaskular ya, nanti pasang ring saja, itu masih bercerita organ. Ya, jadi ini lupus, ini itu masih bicara organ semuanya. Tapi di ASEA kita bicara mengenai kenapa itu masalah. Jadi disebut ada cause of symptom. Penyebab dari masalah itu apa? Nah, itulah yang harus kita ketahui. Nah, ASEA sudah meriset ya bahwa orang setelah menggunakan redox ya selama 4 minggu 2 bulan
dia meningkatkan digestive enzyme signaling pathway. Jadi apa? Pencernaannya dibetulin. Mungkin adanya enzim-enzim yang bekerja untuk mencerna makanan, dibetulin juga. Ini adalah kabar baik untuk orang-orang bermasalah dengan GERD. Ada kan GERD kan? Gastroesophageal reflux disease, penyakit MAH yang asam lambung tinggi lah, makan ini salah, itu salah. Jujur Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa di perusahaan yang lama saya pernah mengumpulkan lebih 100 orang penyakit MAH pakai nutrisi, nggak ada yang kelar satupun, nggak ada yang kelar Bu. Yang ada apa? Hanya lebih baik saja ketika minum produk tersebut. Artinya apa? Nggak sembuh, efeknya efek placebo. Kita minum obat, efeknya placebo juga kebanyakan, nggak totalitas. Tapi saya punya 2 contoh, ya 2 orang itu saya tarik. Kebetulan juga dia bilang, Pak Sam, saya nggak peduli dengan biayanya. Karena apa? Ini penyakit udah lebih 20 tahun sejak saya SMA. Dan kalau dia menyerang, saya double lagi kena penyakit namanya anxiety, kecemasan. Rasanya seperti mau bunuh diri dan mau mati perasaan. Tuh, kan apa masalah pencernaan. Akhirnya gunakan Ridok 2 bulan, dua-duanya sembuh. Ada 2 orang itu, orang Indonesia betulan. Seperti itu. Jadi ini sudah ada penelitian Bu, gurang Ridok meningkatkan untuk apa? Digestif, pencernaannya menjadi lebih sehat. Iya. Ya, jadi di slide ini ya, saya ingin katakan ini ada penelitian ada 5. Pasang, bagaimana mungkin 5 penelitian bisa untuk segala macam penyakit? Sebentar dulu, kita lihat. Ada 5, salah satu ya namanya EGR1, Early Grow Response 1, dia memberikan ya manfaat untuk genetik, ada 15 jalur, 15 pathway. Ya, itu ada, saya nggak ngerti ini tapi kurang lebih yang saya tahu serotonin support apa? Membuat hormon-hormon kebahagiaan lebih terkontrol, ya. Neuron dan sinapsis support ini adalah syarat Bu ya, neuron nih. Neuron mana Bu Sumaryati, ya. Ini bahasa-bahasa medis Bapak Ibu, tapi NF2 ingin saya sampaikan ini. Di dalam tubuh manusia ada yang disebut master antioksidan, yaitu apa? Antioksidan yang sudah Allah anugerahi untuk kita bisa memerangi apapun masalah, apapun, toksin, COVID-19, kanker, apapun yang hebat-hebat itu ada di dalam tubuh kita yang disebut superoxide dismutase dan juga glutathione peroksida. Ini udah agak ilmiah karena sering ngomong ya, bukan sekitar. Jadi kita makan sayur nggak bisa meningkatkan master antioksidan, nggak bisa. Iya, nanti akan saya jelaskan ke sana Bu. Jadi NRF2 itu adalah kita minum Ridok. Dia bukan antioksidan. Dia mengaktifkan terjadinya peningkatan glutathione peroksida sebanyak 800%. 800 kali lipat. 8 kali lipat, sorry. 800%. Dan meningkatkan SOD sebanyak 500%, 5 kali lipat. Maka ini ada kabar baik untuk orang bermasalah dengan cancer tumor apapun jenisnya, teman-temannya. Ya mungkin kalau Pak Afdal dari sini mungkin beliau lebih detail karena beliau penelitian ada di masalah cancer penanganannya gitu. Nah, satu ini saja ada 15. Dia juga mengatasi mengenai hormon tiroid. Orang-orang bermasalah dengan tiroid, ya, dan banyak lagi ya. Nah jadi ini ada juga mengatasi untuk apa? Mengatasi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu pun diatasi, ya. Tadi Bu Titi mengatakan hormon, dia meningkatkan hormon modulation. Orang-orang bermasalah hormon, mungkin cepat menopause. Ya, ibu-ibu yang ada yang 45, 50 udah menopause. Saya ada teman saya orang Painan, Bu Evi, dia kaget. Di usia dia 52 tahun sudah menopause. Mungkin 4-5 tahun yang lalu. Pasang, saya menstruasi lagi. Hati-hati Bu, sebentar ibu hamil lagi saya. 52 tahun, ya seperti itu. Ya. Jadi mengatasi juga apa? Masa-masa hormonal lain perempuan banyak sekali ya. Kadang bad mood lah, beginilah, begitulah, banyak sekali. Ya. Saya kira itu ibu mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Mau sholat dulu boleh. Kita break sholat dulu ya. Kalau mau lanjut masih kita bisa handle pertanyaan. Dan juga ada makan ya. Oh iya boleh.
Silakan. Angkotku sih tadi anakku yang ngambar. Kemarin ada dulu yang ada saya. Bisa merekam tadi. Ada anak kecil tadi laki-laki cowok kita. Angkat.